Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita mulai perkuliahan ya. Ya mudah-mudahan ya perkuliahan ini dalam bulan Ramadan ya. Kita tetap masih diberi kenikmatan iman, Islam dan kesehatan ya. Teman-teman semua juga bisa melaksanakan kegiatan dengan optimal ya. Sehingga kegiatan ini bisa memberikan manfaat ya, bukan hanya pada individu atau pribadi, tapi juga manfaat bagi masyarakat atau umat ya. Untuk pertemuan awal ini, pertemuan hari ini ya, kali ini kita akan bahas tentang foreign direct investment. Jadi investasi langsung. Investasi langsung ini ya, ini terjadi karena pertama adanya tren global dalam foreign direct investment ya, atau penjelasan yang awal itu tren global dalam foreign direct investment ya. Mengapa perusahaan berinvestasi di luar negeri ya, adanya merger dan akuisisi lintas batas dan risiko politik dan FDI. Namun nantinya insya Allah coba kita akan bahas dari yang biasanya, karena memang perkembangannya untuk foreign direct investment ini bukan hanya secara seperti konvensional, memasukkan uang dari luar negeri ya, atau memasukkan uang ke luar negeri untuk membeli perusahaan secara fisik atau mendirikan perusahaan secara fisik. Namun saat ini juga artinya beberapa perusahaan asing itu dia menginvestasikan atau membeli perusahaan-perusahaan digital atau lebih dikenal dengan startup, bahkan yang sudah menjadi unicorn mereka beli dengan tujuan untuk memperluas pasar tentunya. Karena memang investasi ke luar negeri itu tujuan utama adalah untuk memperluas pasar. Nah, beberapa faktor kunci ya yang memotivasi perusahaan, contohnya di sini Honda, berinvestasi di Amerika Serikat ya. Yang pertama adalah menghindari batasan yang diberlakukan bagi hasil perusahaan manufaktur Jepang. Jadi Amerika Serikat menetapkan batasan aturan-aturan sehingga barang-barang hasil manufaktur Jepang itu tidak bebas untuk masuk ke Amerika Serikat. Nah, ini yang contoh-contohnya ya. Kemudian yang kedua, investasi langsung di Amerika Serikat merupakan bagian integral atau strategi korporasi. Jadi Honda ini ya ingin memperluas pasarnya. Nah, jika dia tidak membuka pabriknya di Amerika Serikat, maka ini akan kesulitan untuk menembus pasar yang ada di pasar Amerika Serikat. Nah, ini yang poin-poinnya di sini. Kemudian beberapa cara yang dilakukan ya, ini adalah ya, mengambil FDI atau FDI ya. Jadi ada beberapa cara ya, mendirikan fasilitas produksi baru ya, atau dengan melakukan membangun dengan merger. Di sini ada mendirikan perusahaan baru, produksi baru, merger, atau akuisisi lintas batas.
Nah, nanti monggo bisa menjelaskan apa perbedaan merger dan akuisisi. Nah, ada yang tahu apa perbedaan antara memproduksi? Coba bisa menjelaskan perbedaan antara mendirikan produksi baru dengan merger atau akuisisi lintas batas atas bisnis luar negeri yang ada. Monggo, Pak Aris persilakan. Ya, jadi foreign direct investment atau investasi langsung dari luar negeri atau investasi asing langsung, ya, itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan membangun fasilitas produksi baru, ya, yaitu dengan pengertian perusahaan asing mendirikan atau membangun perusahaan baru, ya, mereka di negara tempat tujuan investasi. Lalu ada dengan namanya merger. Jadi merger ini adalah penggabungan perusahaan, ya, 2 perusahaan atau lebih, ya, kemudian dengan hasil menjadi perusahaan yang baru dengan nama yang baru. Ya. Sedangkan akuisisi yaitu pengambil alihan perusahaan, ya, tapi perusahaan yang diambil alih ini masih tetap eksis, ya. Hanya saja pemiliknya itu sudah berpindah tangan, sudah berganti pemiliknya. Nah, yang mana kasus-kasus ini yang paling menguntungkan, ya? Atau 3 cara ini yang mana yang paling menguntungkan? Nah, ini tergantung dari kasusnya. Tidak bisa disimpulkan secara merata bahwa salah satu cara itu yang paling baik di antara cara yang lain. Nah, itu. Nah, contoh untuk beberapa perusahaan, ya, yang dia pengambil alihan yang dilakukan oleh Semen Indonesia itu mengambil alih perusahaan semen yang ada di luar negeri. Nah, ini diambil alih, dibeli pabriknya. Nah, itu. Nah, beberapa perusahaan asing, ya, juga melakukan beberapa cara ini, ya. Selain dia membuka perusahaan baru, ya, tapi juga dia bisa juga mengakuisisi. Nah, contoh kalau membuka perusahaan baru itu ada pada perusahaan-perusahaan otomotif misalnya. Nah, itu. Ataupun juga perusahaan-perusahaan pertambangan seperti halnya Freeport. Namun kedua perusahaan ini, ya, untuk pertambangan masih ada saham milik pemerintah, tidak full 100% mereka saham dari asing. Untuk akuisisi misalnya contohnya, ada pada bidang perbankan. Jadi Bank Niaga yang dulunya adalah bank swasta diakuisisi oleh Bank CIMB, ya, yang berasal dari Malaysia. Nah, ini adalah sehingga, ya, meskipun dia artinya mengakuisisi, namanya masih menggunakan nama Niaga, ya, yang namanya CIMB Niaga. Nah, ini yang contoh-contohnya, ya, cara-caranya. Jadi FDI, ya, ini merupakan
presentasi ekspansi organisasional untuk MNC, ya, multinational corporation. Beberapa contoh ya MNC yang beroperasi di banyak negara, ya. Di antaranya adalah Sony, Toyota, ya, Royal Dutch Shell, IBM, GM, ya, GM itu General Motor, ya. Ada Coca-Cola, McDonald, ya, Daimler-Benz, ini perusahaan otomotif, Mercedes-Benz, ada Bayer dan ada Nestle. Nah, arus FDA ini selama periode 5 tahun yang datanya antara 99 sampai 2003 itu mencapai 840 miliar US dollar. Negara-negara maju menjadi penyumbang terbesar untuk keluarnya FDI ini. Nah, mengapa negara-negara maju ini menjadi penyumbang terbesar? Seperti pada pertemuan sebelumnya, ini disebabkan mereka mempunyai keunggulan teknologi, ya, atau mempunyai komparatif teknologi yang lebih dibandingkan negara-negara tujuan asalnya yang rata-rata adalah dari negara berkembang. Nah, masuk dalam pengertian FDI atau Foreign Direct Investment, ya, adalah investasi asing, ya, dengan melibatkan pendirian bisnis baru dan transfer modal untuk menanggung investasi tersebut. Ya. Karena di sini pengertiannya adalah foreign direct investment, berarti ciri-cirinya adalah adanya arus masuk kas, ya, dari luar negeri ke dalam negeri, sehingga akan bisa meningkatkan produktivitas ataupun bisa meningkatkan kesehatan ekonomi suatu negara. Ini salah satunya. Ya. Nah, mengapa pemerintah mengambil kebijakan untuk ataupun fokus pada pengembangan besarnya FDI ini? Ya. Di antaranya, ya, FDI ini bisa memompa meningkatkan laju perekonomian, gerak perekonomian, dan juga mengurangi ataupun mengurangi pengangguran ataupun membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, itu. Ya. Adapun pendorong FDI di sini, ya, yang pertama tentunya juga, ya, adalah kebijakan pemerintah, ya. Kemudian adanya juga potensi pada jangka panjang, ya. Kemudian juga adanya kelengahan ekonomi domestik. Kelengahan ekonomi domestik ini bisa dijelaskan, ya, adanya pangsa pasar yang masih terbuka, terutama pangsa pasar domestik. Karena FDI juga tidak, tujuannya juga yang utama adalah memperluas pasar, tapi bukan berarti pasar yang ada di dalam negeri yang disasar FDI yang harus diraih, tapi juga ada beberapa perusahaan yang melakukan FDI dengan tujuan bisa memproduksi, kemudian selain memproduksi dipasarkan di dalam pasar domestik, juga dipasarkan di pasar internasional. Nah, contoh-contoh beberapa perusahaan diantaranya adalah perusahaan asing atau perusahaan bergerak di bidang otomotif. Mereka juga memproduksi kendaraan, ya, itu pangsa pasarnya selain di dalam negeri juga mengekspor ke luar negeri. Pengertian ekspor di sini adalah adanya transaksi atau jual beli atau perpindahan barang yang melewati batas-batas negara.
Nah, seperti yang Pak Aris sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya, bahwa mindset harus memiliki ini sudah patah ataupun yang tidak menjadi suatu acuan lagi di pasaran atau di lapangan, ya. Konsep mereka itu bukan memiliki, bukan hanya memiliki, tapi juga menguasai, terutama menguasai pasar. Nah, gitu. Sehingga ya mereka bisa melakukan kontrol lebih, ya, terhadap kegiatan perekonomian yang ada. Nah, yang di sini ya yang menjadi faktor kunci dengan keberhasilannya investasi diantaranya adalah kebijakan pemerintah yang memudahkan pelaksanaan bisnis. Di antaranya apa kebijakannya? Kebijakannya adalah dengan meringankan pajak perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bisa mengontrol tingkat upah. Apabila tingkat upah ini tidak dikontrol, maka kita juga bisa kehilangan komparatif sebagai negara tujuan investasi. Karena negara-negara tetangga seperti China, seperti Vietnam itu sudah mendahului, ya, mereka sudah menyiapkan bisnis-bisnis atau industri, ya, yang disupport, ya, disupport oleh tenaga kerja yang ada di dalam negeri. Nah, ini adalah beberapa keterangan, ya, tentang investasi langsung dari luar negeri atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah FDI, Foreign Direct Investment. Hingga sampai saat ini, hingga saat ini, adakah yang ditanyakan? Monggo dipersilahkan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, ya, monggo untuk dilanjutkan pengisian di forum Sparda. Bagi yang belum absen, monggo untuk absen di Sparda. Insya Allah kita ketemu di pekan depan, minggu depan. Ya. Pak Aris akhiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.